Salam saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita akan merenungkan nats firman Tuhan yang diambil dari Mazmur pasal 75 ayat 10. Begini firman Tuhan. Tetapi aku hendak bersorak-sorak untuk selama-lamanya, aku hendak bermazmur bagi Allah Yakub. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, apakah Anda pernah mengalami ketidakadilan? Apakah Anda pernah mengalami berbagai penindasan, tekanan, merasa direndahkan, tak dianggap, disepelekan, bahkan dihina? Lalu apa yang muncul dalam perasaan kita ketika kita mengalami hal tersebut? Apakah kita sedih, galau, menangis, bahkan muncul rasa amarah dan dendam? Mungkin juga muncul juga dari perasaan kita bahwa kita menganggap orang yang berbuat hal yang tidak baik itu terhadap kita, wah, dia merasa senang ya, dia merasa menang atas yang saya alami ini, atas ketidakadilan, atas hinaan yang ia lakukan terhadap saya. Nah, nats firman Tuhan pada hari ini hendak memberikan penguatan bagi kita dan juga pemahaman ketika kita mengalami hal-hal yang tidak baik yang diakibatkan oleh perbuatan sesama kita terhadap diri kita, bahwa ketika kita mengalami hal-hal yang demikian, memang wajar kita merasa sedih, merasa marah, galau, bahkan menangis. Bahkan pun kadang-kadang muncul dalam pikiran kita, suatu saat saya akan membalaskan yang ia lakukan terhadap saya. Tetapi nats firman Tuhan pada hari ini justru mengajak kita untuk selalu bersorak-sorak, bersukacita, bahkan bermazmur bagi Allah ketika kita mengalami penghinaan, tekanan, dan ketidakadilan yang dilakukan oleh orang lain terhadap kita. Itulah yang dimazmurkan oleh Asaf di kitab Mazmur pasal 75 ayat 10 ini. Ketika bangsa Israel pada saat itu direndahkan dan mengalami ketidakadilan yang diakibatkan oleh bangsa fasik yang selalu menghina dan merendahkan bangsa Israel. Tetapi justru di sini Asaf mengajak bangsa Israel untuk bermazmur kepada Tuhan, untuk bersorak-sorak kepada Tuhan, agar tidak dipenjara oleh kegalauan, agar tidak dipenjara oleh kesedihan, tetapi hendaklah selalu bersukacita di dalam Tuhan. Karena kenapa? Karena Asaf tahu, mengenal dan menyadari bahwa Allah itu adalah Allah yang maha adil, yang akan selalu membalaskan hal-hal yang jahat yang dilakukan oleh setiap orang terhadap sesamanya. Dengan demikian bahwa Asaf mempunyai pengharapan bahwa suatu saat bangsa-bangsa fasik itu yang melakukan ketidakadilan, penghinaan terhadap bangsa Israel akan juga merendahkan, bahkan menghancurkan bangsa-bangsa fasik tersebut. Untuk itu, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, karena kita tahu dan kita mengenal bahwa Allah kita adalah Allah yang adil, yang akan menghakimi dan merendahkan orang-orang yang berbuat jahat terhadap sesamanya. Untuk itu kita jangan dipenjara oleh kesedihan, amarah, dendam, bahkan mau membalaskan kejahatan dengan kejahatan, caci maki dengan caci maki. Tetapi mesti kita harus bersabar. Karena kenapa? Karena pada waktunya nanti Tuhan akan membalaskan hal yang tidak baik bagi orang-orang yang berbuat jahat kepada kita.
Kita jangan merasa patah semangat, apalagi kita meninggalkan Tuhan. Ya. Tetapi kita harus tetap memuji Tuhan, bersorak-sorak bagi Allah kita, di mana Ia akan membela orang-orang yang benar, ya, orang-orang yang berbuat baik, orang-orang yang sabar. Ia akan membela dan Ia akan selalu mencukupkan segala kebutuhan hidup mereka. Untuk itu dalam kehidupan kita, di saat kita mengalami penindasan, penghinaan, ya, sekali lagi janganlah hati kita dikuasai oleh amarah, kesedihan, tangis, ya. Bahkan jangan sampai dikuasai oleh rasa dendam. Tetapi tetaplah bersukacita di dalam Tuhan. Kita bawa pergumulan kita, permasalahan kita dalam doa di hadapan Tuhan. Karena Tuhan akan bertindak, pasti akan bertindak, ya, untuk mengadili, bahkan merendahkan, menghancurkan orang-orang yang berbuat tidak baik terhadap diri kita. Untuk itu lakukanlah hal yang baik, ya, lakukanlah hal yang benar di sepanjang kehidupan kita, dan terlebih andalkanlah Tuhan di dalam hidup ini. Demikian renungan singkat kita pada hari ini. Kiranya Roh Kudus membantu kita untuk bisa menerima dan terlebih untuk melakukan firman Tuhan ini di dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas firman-Mu yang telah kami renungkan pada saat ini. Dan kiranya kuasa Roh Kudus-Mu yang selalu menguatkan kami, dan terlebih untuk memampukan kami menghidupkan firman-Mu ini, mewujudkan firman-Mu ini, dan melakukan di dalam kehidupan kami setiap hari. Terima kasih, di dalam nama-Mu Yesus kami berdoa. Amin.